Diam-diam ada yang selalu dia lakukan saat dirinya simpan fotomu. Nah, jadi di video kali ini kita akan melihat ya, mengungkap secara jelas apa sih yang dia lakukan ya saat dirinya menyimpan foto kamu. Jadi kita akan lihat ya, mulai dari siapa dia, seseorang yang selalu menyimpan fotomu ya, dan bagaimana ciri-cirinya serta apa yang dia lakukan dan tujuannya ya. Oke, disclaimer bagi kamu ya, karena ini sifatnya energi general guys, jadi menyangkut energi yang luas ya, jadi bisa resonate bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku buat teman-teman semuanya, bijak-bijaklah dalam ambil keputusan, lebih ambil aja sisi positifnya dan buang semua sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, teman-teman bisa silakan ya, langsung saja klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita awali dengan doa ya, agar energinya bisa lebih terfokus, terpusat pada kalian. Oke, berdoa selesai dan kita akan mulai ya. Kita akan mulai melihat siapakah dia, seseorang yang selalu menyimpan fotomu diam-diam. Oke, kita akan lihat siapakah dia, seseorang yang selalu simpan fotomu diam-diam. Siapakah dia, seseorang yang selalu simpan fotomu diam-diam? Siapakah dia, seseorang yang selalu menyimpan fotomu diam-diam? Siapakah dia, seseorang yang selalu menyimpan fotomu secara diam-diam? Tolong berikan petunjuk. Oke, kita akan coba cek, lihat dulu. Wow, menarik ya. Aku melihat ya, ada beberapa di antara kamu dan dia yang sepertinya saat ini sedang terjebak dalam situasi hubungan kisah cinta segitiga ya. Meskipun dia sadar bahwa apa yang dia lakukan ini salah, tetapi dia nggak bisa munafik, dia tidak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri ya, bahwa dia ini sangat mencintaimu karena kamu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya mungkin salah satunya kamu tuh orangnya berkorban, kamu tuh cintanya nggak setengah-setengah sama dirinya dia, dan kamu pun juga orangnya itu selalu memberikan sikap empati ya, selalu memberikan sikap perhatian kepada dirinya dia jauh melebihi pasangan sahnya. Sehingga itulah alasan kenapa meskipun dia sadar bahwa yang dia jalani ini merupakan suatu kesalahan besar, tetapi dia tidak mau menghentikan langkahnya untuk tetap terus mencintai kamu. Ya meskipun terkadang orang ini tuh akhir-akhir ini dia sepertinya jarang sekali menghubungi kamu ya, bukan berarti dia nggak sayang sama kamu, tetapi aku merasa bahwa beberapa di antara mereka itu dia saat ini sedang fokus ya dengan keluarganya ya, dan untuk menghindari suatu rasa kecurigaan karena dia sayang sama kamu, karena dia tidak mau terjadi apa-apa ya terhadap dirimu. Makanya untuk saat ini tuh dia benar-benar menjaga jarak dulu sama kamu ya, dan di belakang kamu pun dia juga sepertinya ada perasaan yang sangat bersalah gitu ya. Ketika semuanya sudah stabil, ketika semuanya sudah sesuai dengan rulesnya ya, tanpa kamu minta pun juga orang ini akan kembali kepada kamu. Karena aku melihat ya, kamu sama dia ini kayak bagaikan suatu hubungan yang susah untuk dipisahkan. Karena memang sempat ya di antara kamu tuh pernah ya sampai mungkin putus nyambung beberapa kali, tapi ujung-ujungnya ya kamu kembali sama dirinya dia. Dan ini tuh memang sangat susah untuk dilawan dan sangat susah untuk dilupakan. Susah juga untuk dilepaskan, karena memang aku merasa setiap malam tuh di antara mereka ini memang sengaja ya, ketika dia tidak berkomunikasi dengan kamu ya, dia pandangi foto kamu berharap agar kamu tuh bisa merasakan vibrasi energinya. Jadi mungkin ada ya di antara kalian semuanya yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan ya, hati kamu langsung bergetar gitu ya, tervibrasi kencang ya. Maka di saat itulah tandanya dia sedang memikirkan kamu, membayangkan kamu lewat suatu foto seperti itu. Oke, lanjut lagi, kita akan lihat ya siapakah dia, seseorang yang diam-diam simpan foto kamu.
Siapakah dia seseorang yang diam-diam simpan foto kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam simpan foto kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam simpan foto kamu? Oke. Aku melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya cukup merasa bahagia ketika dia berada di samping kamu. Meskipun ya kamu sering sekali menghadapi ujian mental karena sikap ketidakdewasaan dia terhadap suatu hubungan dan kurangnya rasa tanggung jawab dia terhadap diri kamu. Sehingga ada beberapa di antara kamu tuh yang terkadang sering banget ya merasa sebel, merasa bete sama dia. Kenapa ya? Aku yang selalu dewasa sedangkan kamu tuh tidak mampu mengimbangi dewasaku ya. Tetapi kamu justru cenderung ya memprioritaskan sisi kekanak-kanakan kamu yang membuat hubungan ini tuh rasanya jadi tidak berkembang. Jadinya terlalu toksik, jadinya kayak terlalu jalan di tempat. Kenapa? Ya karena dia tidak mau belajar, dia tidak mau effort, dia tidak mau berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa, sehingga membuat hubungan kamu tuh ya udah gitu ya. Hubungan kamu tuh kayak gini ya. Kayak ngestak, jalan di tempat, tidak ada perubahan ya. Bahkan ada beberapa di antara kamu tuh yang mengalami suatu kemunduran. Dan di sini juga ada di antara kamu tuh yang sering merasa kesel ya sama sikap egonya dia ya. Karena selain orang ini tidak dewasa, dia juga orangnya itu sedikit ego ya. Dan egonya itu susah dikalahkan. Sehingga ada di antara kamu tuh benar-benar merasa kecewa, merasa menderita. Tapi ya bagaimanapun juga kamu sayang sama dirinya dia. Jadi ya sudah gitu ya. Mau nggak mau ya tetap ya hubungan ini harus dijalani meskipun banyak sekali kamu mengalami suatu tekanan yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Dan di sini aku juga menangkap adanya suatu energi lain ya. Orang ini tuh cenderung ya kayaknya dia lebih peduli terhadap teman-teman dia daripada kamu. Karena ketika dia sudah terlibat dalam satu circle pertemanannya, dia sering mengabaikan kamu ya. Bahkan terkadang chat pun juga nggak dibales. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka ini ya kayak masih kanak-kanak gitu ya, yang kayak masih suka mungkin lebih suka mentingin game online, lebih suka mentingin mabar ya, ataupun lebih suka ya udah nongkrong-nongkrong nggak jelas sama circle-circle-nya dia gitu. Dan kamu bisa menjadi nomor sekian untuknya. Sehingga itulah alasan kenapa aku tadi tuh bilang ya, selama kamu menjalin hubungan sama dia, kamu lebih banyak diuji mental kesabaran kamu daripada kebahagiaan kamu sendiri. Kayak gitu. Oke, kita akan lihat lagi. Siapakah dia seseorang yang diam-diam selalu simpan foto kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam selalu simpan foto kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam selalu simpan foto kamu tanpa kamu ketahui? Kita cek dulu. Wow, lagi-lagi ini ya. Lagi-lagi si bermuka dua. Jadi aku melihat ya, dia adalah seseorang yang menurut aku tuh terlalu manipulatif. Ya, dia memiliki kecenderungan sedikit playing victim ya. Jadi kayak ya dia ini suka manipulatif gitu ya. Dia suka lempar kesalahan ke kamu, padahal siapa yang berbuat, tapi siapa yang disalahkan. Ya memang di awal tuh kamu merasa nyaman sama dirinya dia, tapi seiring berjalannya waktu itu ya kamu lambat laun mengetahui ya sisi tabiat terdalam dia yang sepertinya jauh berbeda daripada apa yang kamu kenal ya, atau apa yang kamu lihat di awal. Karena apa yang kamu lihat di awal tuh dia sosok seseorang yang sabar, penuh dengan perhatian ya. Dia juga orangnya selalu dikit-dikit menghubungi kamu ya, hanya sekedar untuk bertegur sapa. Tetapi saat ini yang aku rasakan tuh dia berbeda. Dia cenderung gak peduli sama kamu ya. Jangankan memperhatikan ya, untuk berkomunikasi dengan kamu aja intensitasnya jauh berkurang daripada saat awal kalian kenal. Sehingga ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini sering merasa overthinking, merasa curiga terhadap dirinya. Kamu takut apabila ternyata orang ini tuh hanya mempermainkan perasaan kamu dan tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani kisah cinta dengan kamu. Karena memang yang aku lihat tuh ya saat kamu menjalin hubungan dengan dia, sejatinya kayak kamu tuh masih banyak sekali ya trauma luka lama yang masih belum terobati.
Jadi ya kayak kamu tuh saat ini benar-benar merasa deg-deg ya, merasa takut, merasa merinding. Ya takut apabila orang ini tuh membawa trauma baru, ya. Luka lama aja masih belum sembuh, ya. Yang kamu takutkan orang ini membawa luka yang baru, seperti itu. Dan di sini tuh dia juga orangnya kayaknya sikapnya suka berubah-ubah, ya. Kadang dia ini bisa menjadi pribadi yang romantis ketika dia membutuhkan sesuatu dari kamu. Ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, ya udah, ya. Tabiat aslinya dia muncul, ya. Tiba-tiba dia ghostingin kamu, tiba-tiba dia hilang tidak menghubungi kamu, ya. Tiba-tiba dia sama sekali bersikap dingin ya sama kamu ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari diri kamu. Jadi kayak di sini tuh lebih baik saran dari aku, kamu harus lebih bijak ya. Kamu juga harus lebih berhati-hati. Ingat ya bahwa kamu itu bukan robot ya. Kamu tuh seseorang yang masih punya perasaan. Ya, jadi lihat apakah kamu saat ini sudah bahagia bersama dia. Kalau bahagia sih ya lanjutkan gitu. Tapi kalau kamu merasa tidak bahagia, ya ngapain dipaksakan gitu. Karena hidup cuma satu kali ya. Tujuan kita menjalin suatu hubungan itu untuk kebahagiaan, bukan penderitaan. Jadi kayak kamu tuh saat ini sudah mulai waktunya untuk berpikir secara realistis. Mana yang layak untuk dipertahankan, pertahankan. Mana yang tidak layak untuk dipertahankan, ya udah dilepas. Karena bagaimanapun juga ya, perasaan tuh nggak bisa dipaksakan ya. Jadi jika perasaan kamu merasa nggak bahagia, ya udah, mungkin mengikhlaskan adalah salah satu cara terbaik untuk mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik gitu ya. Ketika memang dia benar-benar sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Oke, kita akan lihat lagi di sini. Kita akan cek ya, siapakah dia seseorang yang diam-diam simpan foto kamu. Siapakah dia seseorang yang diam-diam simpan foto kamu? Siapakah dia seseorang yang diam-diam simpan foto kamu? Kita cek dulu. Oke. Aku merasa dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya sedang terlibat suatu konflik batin dengan kamu. Dan sampai detik ini konflik tersebut sepertinya masih belum menemukan suatu titik terang. Gitu ya. Dan di sini tuh aku ngerasa bahwa kamu tuh stres banget gitu ya. Akan adanya suatu masalah ini yang sepertinya tuh masih belum menemukan titik terang. Sebenarnya nggak kamu aja yang merasa stres, tapi di belakang kamu dia pun juga sebenarnya merasa tertekan. Karena diam-diam di belakang kamu tuh, ya dia memikirkan kamu, dia merindukan kamu. Tetapi karena dia memiliki rasa ego dan rasa gengsi yang begitu besar, sehingga orang ini tuh dia nggak mau melakukan tindakan apapun. Karena selama ini ya, ketika ada suatu masalah, yang cenderung effort tuh kamu daripada dirinya dia. Sehingga membuat orang itu merasa termanjakan dan terlalu membesarkan rasa gengsi dia yang begitu besar. Jadi kayak ketika kamu sama dia sedang berantem tuh, ya dia yang mengharapkan kamu yang meminta maaf duluan, kamu yang menghubungi dia duluan gitu. Padahal yang bikin kesalahan tuh siapa? Tapi dia selalu bersikap pasif seperti itu. Jadi kayak kamu tuh yang dipaksa atau dituntut untuk memulai komunikasi terlebih dahulu daripada dirinya dia. Dan di sini aku paham sih bahwa kamu tuh sebenarnya udah capek ya, kamu udah lelah gitu ya. Karena memang saat ini tuh sudah bukan waktunya kamu lagi ya untuk mencari suatu hubungan yang penuh dengan ketoksikan ini gitu. Karena seiring bertambahnya tahun ke tahun, usia kamu juga tentunya semakin bertambah. Dan tentunya kamu juga menginginkan ya satu saja seseorang yang benar-benar bisa diajak untuk berkomitmen. Tetapi jika kamu melihat fakta keadaan hubungan kamu saat ini tuh yang sepertinya jauh dari kata harapan, sehingga kayak di antara kamu tuh saat ini ada yang merasa dilema gitu loh ya, antara bertahan atau mungkin melepas ataupun mungkin berusaha untuk memperbaiki. Karena di sini tuh sebenarnya kamu sudah sering ya berusaha memperbaiki diri kamu sendiri, tapi pasangan kamu yang nggak sadar-sadar gitu ya, tidak mau mengintrospeksi diri gitu. Karena ya nggak bisa gitu ya, namanya suatu hubungan itu kan menyangkut dua pribadi yang menjadi satu. Jadi nggak bisa kalau dia hanya mengandalkan perubahan dari diri kamu saja, sedangkan orang ini atau dia ini ya, dia tidak merasa bersalah, tidak merasa ada keinginan untuk mengintrospeksi dirinya dia. Karena ingat, manusia itu nggak ada yang sempurna. Manusia itu pusatnya kesalahan dan kekurangan ya.
Jadi ya di sini tuh kayak nggak imbang gitu, berat ya, berat di kamu, ringan di dia, kayak gitu. Dan saat ini tuh aku lihat ya, dia sepertinya mulai ngerasa bingung gitu, karena ya aku tahu gitu bahwa kamu memang sengaja mendiamkan dia untuk saat ini dan sengaja tidak mencoba menghubungi dia. Kenapa? Yaitu semua kamu lakukan agar dirinya sadar gitu bahwa gengsi itu nggak ada gunanya, tidak akan berpengaruh positif terhadap hubungan ini gitu, agar hati dan pikiran dia merasa tergerak, ada inisiatif untuk memulai meminta maaf terlebih dahulu atau memulai komunikasi terlebih dahulu gitu. Dan saat ini dia sepertinya mulai panik, takut ya kalau kamu tuh kecantol sama yang lain. Bahkan ya beberapa di antara mereka mencoba gitu ya, dia menyimpan foto kamu sembari ya dia memanjatkan suatu doa di mana tujuan doa tersebut untuk meluluhkan hati kamu. Jadi mungkin ada ya beberapa di antara kamu tuh yang ngerasa ya nggak tahu kenapa ya, aku tuh suka sering merasa luluh dibuat dirinya dia. Ya meskipun aku sadar gitu bahwa dia terlalu sering melukai aku gitu, tapi aku nggak mampu ya untuk mencoba memaki dia, memarahi dia, karena ya itu ya salah satunya beberapa di antara mereka ini kayaknya menyimpan foto kamu ya, dan dia mencoba mengirimkan energi suatu energi positif untuk membuat diri kamu tuh jadi nggak bisa marah sama dirinya dia lewat media foto. Tapi ingat, ini bukan black magic ya. Jadi kayak setiap agama itu kan pasti ada ya suatu doa yang ditunjukkan untuk kayak meluluhkan hati seseorang. Ya udah, itu yang dia gunakan sembari dia memandang foto kamu agar energinya langsung nyampe ke hati kamu. Makanya kamu selalu nggak bisa marah sama dia karena dia tahu caranya untuk meluluhkan kamu seperti itu. Kita lihat lagi, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam selalu simpan foto kamu. Siapakah dia? Seseorang yang diam-diam selalu simpan foto kamu. Siapakah dia orangnya? Oke. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya akhir-akhir ini semakin gak terbuka sama kamu, padahal dia dulu itu tipikal orang yang sangat terbuka. Dikit-dikit dia selalu cerita ke kamu, dikit-dikit dia selalu mengabari kamu untuk ya mengabarkan gitu ya tentang kondisi dia saat ini. Tapi makin kesini tuh kayaknya makin ada dusta di antara kalian ya, makin ada rahasia yang kalian sembunyikan, dan itu tuh membuat kamu ngerasa nggak nyaman banget ya, terjebak dalam situasi misteri cinta gitu loh. Karena ya nggak tahu kenapa kayak kamu tuh selalu berusaha bersikap jujur sama dia, tapi kenapa gitu ya akhir-akhir ini tuh dia menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang lebih tertutup dan bersikap aneh gitu, karena gelagat dia, perlakuan dia ini kayak berbeda, tidak seperti yang dulu. Dan di sini tuh aku ngerasa ini bukan karena kamu ya, bukan karena dia nggak cinta sama kamu, bukan karena kamu yang ngebuat suatu masalah, tetapi aku ngerasa bahwa di sini dia sepertinya sedang menghadapi suatu tekanan, dan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi kedekatan kalian berdua, yang jadinya tuh sangat mempengaruhi kondisi psikologis hubungan kalian ya. Jadi kayak mungkin dia jadi terlihat lebih aneh ya, mungkin dia jadi terlihat menjadi lebih flat gitu ya, mungkin nih orang tuh jadi terlihat lebih datar kayak gitu. Bukan karena dia nggak cinta sama kamu, tidak, tetapi ada suatu masalah atau tekanan yang sedang dihadapi dan dia tidak sengaja menceritakan ke kamu, karena kan dia sayang sama kamu. Jadi dia tidak ingin melukai hati dan perasaan kamu. Jadi ya udah, karena ini masalahnya gitu ya, dia berpikir bahwa dia bisa menghadapi secara sendiri. Terus bottom of the deck-nya kita lihat ya, siapakah dia? Seseorang yang diam-diam selalu simpan foto kamu tanpa sepengetahuan kamu. Dia adalah seseorang yang sejatinya sangat sayang banget sama kamu ya. Dia bucin banget sama kamu, tapi dia tidak pernah mengungkapkan ya perasaan dia yang begitu besar terhadap diri kamu gitu, karena ya lagi-lagi masih berhubungan dengan urusan kata gengsi. Jadi sebucin-bucinnya dia ke kamu, kamu tidak akan pernah mendengarkan ya ungkapan rasa cinta dia dari bibir manisnya. Kenapa ya? Karena dia jaga gengsi ya. Dia terlalu orang yang mendewakan harga diri. Jadi ya udah gitu, meskipun dia sayang sama kamu, dia nyaman sama kamu ya, tapi dia jaga sikap seolah-olah cinta dia biasa aja ke kamu kayak gitu. Dan di sini tuh kan
aku ngerasa bahwa dia ini kayaknya sering banget ya berfantasi, memiliki imajinasi yang begitu tinggi saat dia simpan foto kamu. Karena aku ngerasa itu beberapa di antara mereka termasuk seseorang yang sepertinya memiliki imajinasi, halusinasi yang tinggi dan memiliki hasrat yang begitu besar. Jadi ya mohon dimaklumi ketika mungkin cara dia bercinta tuh liar ya. Maksudnya bercinta itu ya kayaknya nggak bisa tuh hanya sekedar ngobrol aja. Mungkin ada sesuatu hal yang di touch, yang dipegang-pegang, disentuh-sentuh ya, kayak gitu. Atau mungkin ketika kalian teleponan pun juga kayaknya ada aja sesuatu hal yang menjerumus ke arah situasi dewasa. Dan itu wajar karena memang aku melihat beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sangat liar ya. Kita akan cek dulu. Kita akan cek secara detail ya di sini. Kita akan cek dulu ya. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu simpan fotomu? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu simpan fotomu? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu simpan foto kamu? Dia adalah seseorang yang sepertinya gampang kecewaan ya. Dia adalah seseorang yang gampang kecewaan ketika suatu tindakan tidak sesuai dengan ekspektasinya atau tidak sejalan dengan pemikirannya. Dan ketika dia udah kecewa, dia ini menjadi pribadi yang temperamental, gampang emosi ya. Ataupun mungkin dia pribadi yang lebih mudah tersinggung ketika dia sudah terlanjur kecewa dan tidak mudah percaya lagi terhadap siapapun, termasuk kamu. Ya, jadi usahakan jangan kecewakan dia. Karena ketika dia udah merasa kecewa itu ya udah, maka sikap dia bakal bisa berubah. Terus dia ini juga termasuk orang yang perhitungan kalau untuk urusan pentakel atau suatu materi. Jadi mungkin ketika kamu hangout sama dirinya dia, lebih banyak kamu yang ngeluarin duit daripada dirinya dia. Karena menurut aku dia termasuk orang yang sedikit perhitungan ya, atau pelit lah bahasa kasarnya kalau dalam urusan pengeluaran keuangan. Bahkan dia juga pribadi yang menurut aku tuh nggak peka ya. Nggak peka kayak misalkan kamu tuh pengen ini dan kamu tuh pengen dia yang bayarin. Dia nggak peka. Ya memang bawaannya sih. Tapi sisi positifnya ya ketika dia udah sayang sama seseorang, kayak misalkan dia udah sayang banget sama kamu, ya apapun yang terjadi kamu bakal susah lepas dari hidupnya dia. Kayak gitu. Kita lihat lagi. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Kita cek dulu. Oke. Aku merasa ya, dia adalah seseorang yang sepertinya baik laki-laki maupun perempuan sama. Dia ini pribadi yang introvert ya. Jadi kayak dia lebih suka ke suatu tempat yang sifatnya itu hening. Nggak terlalu suka tempat yang huru-hara, yang penuh dengan keramaian, ya. Dan orang ini tuh ketika menjalin suatu hubungan ya udah fokus ke arah hubungannya. Jadi dia kayak pribadi yang kurang suka membahas masalah orang lain gitu ya. Kayak misalkan kamu menceritakan masalah teman kamu ya kepada dirinya dia, tidak. Dia pasti akan ada suatu penolakan. Karena memang ketika dia sudah terikat dalam suatu komitmen bersama kamu, ya udah dia pengen menjalani hubungan dengan kamu aja gitu. Dia ingin fokus membahas masalah kepentingan hubungan ini daripada urusan orang lain. Terus dia memang orangnya itu nggak suka ya, kayak misalkan pergi-pergi ke mall, nongkrong-nongkrong ke kafe yang rame, mungkin ke kafe yang sifatnya private romantis sih suka gitu. Tapi kalau ke mungkin tempat tongkrongan yang nggak sesuai dengan ekspektasi dia ini bakal menjadi pribadi yang apa ya, menyebalkan, membosankan, yang bersikap dingin gitu ya. Karena ia merasa nggak sepassion gitu ya. Kita lihat lagi. Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia? Seperti apakah ciri-ciri detailnya dia seseorang yang diam-diam selalu simpan foto kamu? Seperti apa ciri-ciri detailnya dia seseorang yang selalu simpan fotomu? Kita cek dulu. Oke.
Dia adalah seseorang yang memang sejatinya lebih suka ya memendam suatu masalah. Jadi ketika dia ada suatu tekanan, ketika dia ada suatu masalah, dia lebih memilih menghindar. Dia lebih memilih menyendiri, membatasi komunikasi, membatasi interaksi ya dengan siapapun termasuk kamu yang pasangannya. Dan hambatan terbesar tuh kamu sering merasa kesulitan ya untuk berkomunikasi dengannya ketika ada suatu masalah yang sedang dihadapi. Karena dia kayak lebih memilih ya udah ya, aku tuh kayak pengen sendiri dulu. Saat ini aku tuh sedang ada banyak masalah. Daripada nanti menambah daftar masalah baru, lebih baik aku sementara ingin menghindar dari kamu. Memang orangnya kayak gitu. Karena ya menurut aku tuh kan setiap orang ya, setiap manusia itu memiliki cara masing-masing dalam menyelesaikan suatu masalah. Mungkin ada yang suka menceritakan masalahnya ke sahabatnya, ke pasangannya. Tapi ada juga seperti dia lebih suka memecahkan masalahnya secara sendiri dan dia mencoba untuk kayak merenungi ya agar dia bisa menemukan solusi jalan keluar dari suatu masalah yang dihadapi. Dia juga orangnya, aku rasakan tuh dia bukan orang yang suka ngeluh ya gitu. Jadi kayak dia ini nggak bakal mengungkapkan kalau tidak ada yang mancing gitu ya. Kalau nggak bener-bener dia udah nggak kuat, baru dia bakal cerita kayak gitu. Dia memang karakternya seperti itu. Tapi orang-orang kayak gini tuh kebanyakan mereka memiliki rasa tanggung jawab yang begitu besar ya terhadap suatu hubungan yang dia jalani bersama kamu. Kayak gitu. Oke, kita lihat lagi di sini. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang diam-diam selalu menyimpan foto kamu. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang selalu simpan fotomu. Seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang selalu simpan foto kamu. Aku lihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki tingkat emosional yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan kamu. Jadi dia ini termasuk pribadi yang temperamental, termasuk pribadi yang frontal, kalau ngomong ceplas-ceplos. Bahkan ya nggak sedikit pula di antara kamu tuh yang sering merasa terlukai oleh kata-kata kasarnya dia. Karena ketika dia sedang emosi, emosinya sedang melanda, sedang bergejolak ya, semua kata-kata itu bakal bisa muncul ya. Termasuk yang mungkin ya kata-kata yang tidak sepantasnya gitu. Jadi kayak sering banget kamu tuh merasa tersinggung, merasa sakit hati gitu. Karena ya kamu tuh tipikal orang yang gak suka dikasar, kamu juga orang yang gak bisa dibentak gitu. Tapi dia dengan ramahnya ya mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya untuk diucapkan. Terus dia ini juga orang yang menurut aku tuh dia orang yang kurang pandai ya, atau kurang bijak dalam menyelesaikan suatu masalah atau konflik. Karena dia selalu melibatkan emosi, bukan menggunakan kepala dingin, tapi dia selalu ya memprioritaskan amarahnya dulu ya daripada akal sehatnya. Sehingga terkadang tuh ya sering ya kamu tuh menghadapi bukan masalahnya kelar, tapi masalahnya nggak kelar-kelar. Yang ada tuh makin gelap ya, tambah panjang. Makin gelap ya, makin gelap. Kita lihat lagi di sini. Kita akan lihat dulu, kita akan cek ya. Kita akan cek dulu seperti apa ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang selalu simpan foto kamu. Oke. Aku ngerasa dia adalah seseorang yang cukup pandai ya. Pandai dalam berbisnis, pandai dalam bekerja ya, atau dia termasuk orang yang ulet. Dia orangnya nggak gampang menyerah, termasuk cara dia mendapatkan kamu. Dia dulu penuh dengan perjuangan gitu, dan tidak semudah membalikkan telapak tangan ya untuk dia bisa mendapatkan kamu. Dan ini juga orang yang memiliki wawasan yang sangat luas ya. Makanya mungkin ada ya beberapa di antara mereka itu yang saat ini memiliki posisi yang cukup lumayan ya. Mungkin dia seorang manajer, mungkin dia seorang atasan ya, atau mungkin dia ini memiliki diberikan amanat suatu tanggung jawab di dalam perusahaannya, atau mungkin dia seorang pengusaha. Itu semua dia dapatkan karena dia termasuk orang yang pandai ya dalam mengelola bisnis, pandai juga dalam memanage keuangan, dan dia juga memiliki wawasan yang sangat luas kayak gitu. Cuman aku rasa ya ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini posisinya sedang gak yakin sama dia.
sedang meragukan kesetiaan dan cintanya dia. Karena memang ada nih beberapa di antara kamu tuh yang ngerasa kayaknya akhir-akhir ini tuh ya dia ini kayak terlalu banyak alasan ya. Dan terkadang alasan yang dia buat itu alasan yang sifatnya tuh nggak masuk akal. Sehingga ya ada beberapa di antara kamu tuh yang saat ini merasa dilema sama dirinya dia. Apakah dia benar-benar sayang sama kamu atau jangan-jangan cintanya palsu. Terus untuk bottom of the deck-nya, siapakah dia? Seseorang yang memiliki ciri-ciri detailnya ya. Seseorang yang selalu simpan foto kamu. Dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang memiliki kekuatan baru ya untuk mengobati trauma luka lamanya setelah kamu masuk ke dalam kehidupan dia. Karena kamu sama dia ini dipertemukan dalam situasi dia ini yang sepertinya memiliki rasa sakit hati akan hubungan kisah cinta dia di masa lalu. Ya, tapi bersyukurlah gitu ya. Ternyata setelah dia mengenal kamu, dia bisa membuktikan gitu ya bahwa kamu tuh ternyata tidak sama seperti orang-orang yang pernah dia kenal sebelumnya, orang-orang yang pernah menyakiti perasaannya. Sehingga membuat dia ini jadi merasa senang gitu ya, merasa bahagia gitu, karena ya ternyata kamu tuh bener-bener beda ya, tidak seperti orang-orang yang pernah menyakiti aku. Ternyata kamu tuh orangnya baik gitu ya, ternyata kamu tuh orangnya jujur kayak gitu. Terus kita lihat ya, apa yang diam-diam dia lakukan saat dia simpan foto kamu. Apa yang dia lakukan saat dia simpan foto kamu. Oke, beberapa di antara mereka ini sering ya senyum-senyum sendiri ketika dia memandangi foto kamu. Ya mungkin kamu memiliki kelebihan ya, mungkin kamu cantik, mungkin kamu manis, mungkin kamu kalau cowok kamu ganteng gitu ya, kamu spesial. Makanya ketika dia sedang ada waktu luang ya, dia sering memantau foto kamu ya, mungkin lihat-lihat IG kamu, FB kamu, melihat story-story kamu ya, melihat foto lama kamu gitu, untuk mengobati rasa rindu dia. Terus ya di sini ada juga beberapa di antara mereka ini yang dia lakukan saat dia simpan fotomu. Ya di sini sih memang ada Wheel of Fortune ya, atau Wheel of the Year ya. Jadi aku lihat tuh beberapa di antara mereka ini memang sengaja menggunakan media foto kamu agar kamu tuh sama dia selalu terikat kuat. Jadi apapun yang terjadi, sebesar apapun masalah yang kalian hadapi, kamu nggak bakal bisa pisah dari hidupnya dia. Karena kayak orang ini tuh memiliki kendali penuh akan pikiran kamu. Jadi kayak di saat kamu marah, kamu jadi nggak bisa marah. Di saat kamu ingin lepas, tapi kamu nggak bisa lepas. Di saat kamu sayang ke dia, ya udah kamu tuh kayak dibutakan oleh cinta seperti itu. Terus di sini kita lihat lagi ya, ada yang dia lakukan saat dia simpan foto kamu. Ya di sini dia simpan foto kamu ya sebagai bentuk validasi bahwa kamu tuh adalah miliknya dia, gitu, bahwa dia ini sudah ada yang memiliki. Makanya dia tidak mau ya, dalam artian tuh ada orang lain yang masuk ke dalam hubungan kalian gitu ya. Karena memang ya dia sangat mencintai kamu gitu. Oke, terima kasih banyak ya guys. Readingannya sampai di sini aja dulu. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada kalian ya. Saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Bagi kalian yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.